Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menyampaikan tentang pola dasar rok. Ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu pola dasar badan. Kemudian untuk pola dasar rok kita bahas sekarang. Di video sebelumnya, sebelum kita membuat pola, kita terlebih dahulu menyiapkan ukuran. Untuk rok, kita hanya butuh 4 ukuran, yaitu lingkar pinggang, lingkar panggul, tinggi panggul, dan panjang rok. Kemudian untuk alat dan bahan, yang pertama pensil, kemudian penghapus, kemudian ballpoint hitam, merah, dan biru. Itu nanti hitam untuk tanda pola, garis bantu, dan lain-lain. Untuk warna merah adalah pola bagian depan dan untuk warna biru adalah pola bagian belakang. Kemudian penggaris skala. Untuk kalian yang mau membuat pola kecil, silahkan menggunakan penggaris skala 1:4 atau bisa 1:6 atau 1:8. Tergantung kalian, menyesuaikan kebutuhan kalian atau tugas kalian. Kemudian penggaris siku, penggaris lengkung, serta kertas HVS atau buku. Ini kalau kalian mau membuat pola kecil. Sedangkan kalau membuat pola besar, jadi harus menyesuaikan kertasnya. Bisa menggunakan kertas coklat atau menggunakan koran. Nah, ini adalah langkah-langkah membuat pola dasar rok bagian depan. Seperti biasa, untuk pola kecil silahkan kalian membuat garis tepi 1 cm keliling. Ya. Terus kemudian untuk pola depan nanti berada di sebelah kiri dan sebelah kanan bisa ditulis keterangan. Untuk awal pembuatan pola dasar rok, silakan buat garis vertikal dari tepi kiri 5 cm. Menggunakan garis putus-putus atau garis bantu. Silahkan kalian mengerjakan menggunakan pensil terlebih dahulu. Kemudian buat titik A dari tepi atas 7 cm. Kenapa 7 cm? Ini nanti bisa untuk judul atau keterangan yang lain. Dari titik A ke A1 turun 2 cm. Silahkan dibuat A1 dan diberi tanda titik. Turun 2 cm. Dari A turun 2 cm ke A1. Kemudian A1 ke B itu panjang rok. Dari A1 turun ke B diberi titik lagi, itu panjang rok. A ke C sama dengan 1/4 lingkar pinggang ditambah 3 cm untuk kupnat, kemudian ditambah 1 cm. Ini untuk pola bagian depan atau bagian muka itu ditambah 1 cm. A ke C 1/4 lingkar pinggang ditambah 3 cm untuk kupnat dan ditambah 1 cm. Silahkan dibuat garis putus-putus. Kemudian A1 ke C buat garis lengkung. Silahkan kalian menggunakan penggaris lengkung. Atau bisa dibentuk sendiri atau dibuat sendiri tanpa menggunakan garis lengkung. Dilanjutkan A1 ke A2 sama dengan
1/10 lingkar pinggang. Jadi ke kanan, dari A1 ke A2 itu ke kanan, 1/10 lingkar pinggang. Dari A2 ke A3 sama dengan 3 cm. Ini untuk kupnat. A2 ke A3, 3 cm. Silahkan diberi titik terlebih dahulu. Dari A2 ke A4 sama dengan setengah dari A2 ke A3. Jadi tengah-tengahnya antara A2 sampai A3. Silahkan dibuat titik terlebih dahulu. Kemudian A1 sampai D itu tinggi panggul, ya, itu turun. Dari A1 sampai D turun setinggi panggul. Kemudian silahkan dibuat garis horizontal ke kanan. Dari titik D itu ke kanan. D ke D1 sama dengan A1 ke A4. Jadi silakan dibuat titik D1. Kemudian silakan digaris dari A4 menuju ke D1. Dibuat garis putus-putus dulu. Dibuat garis bantunya dulu. Dari D ke E sama dengan 5 cm. Maaf, dari D1 ke E itu naik 5 cm. Dari D1 ke E sama dengan naik 5 cm. Dibuat titik terlebih dahulu. Kemudian tarik garis lurus dari E ke A2 dan E ke A3. Nah, ini adalah tanda kupnat. Dari D ke F, D ke F itu ke kanan ya. Itu 1/4 lingkar panggul ditambah 1 cm. Silahkan dihitung dulu, 1/4 lingkar panggul ditambah 1 cm. Kemudian buat garis bantu dari C ke F. Oke, dilanjut dari C ke F, buat garis lengkung untuk membentuk panggul. Bisa menggunakan penggaris lengkung. Dilanjutkan dari D ke F sama dengan B ke G. B ke G ke kanan, ya, dibuat garis ke kanan. Horizontal. Sama, dari D ke F sama dengan B ke G. Tarik garis lurus dari F ke G. Garis bantu dari F ke G. Kemudian dari G ke G1 keluar 5 cm atau ke kanan 5 cm. Buat garis putus-putus. Dilanjutkan untuk membuat garis F ke G1, garis bantu. Kemudian G1 ke G2 sama dengan 1 cm. Itu naik 1 cm. Silahkan dibuat titik terlebih dahulu. Nah, kemudian silahkan dibuat garis lengkung. Dari G ke G2. Pola ini sudah hampir selesai ya untuk bagian depan pola dasar rok. Silakan kalian hubungkan dari A1 ke B. Silahkan ya menggunakan pensil warna merah atau ballpoint warna merah dengan tanda garis titik karena ini merupakan tanda lipatan. Dari B ke G ke kanan,
garis lurus menggunakan warna merah. Kemudian G ke G2 dilanjutkan ke F, kemudian dari F ke C, dari C ke A1. Dan untuk kupnat dari A3 turun ke E sampai ke A2. Sudah? Nah, silahkan dilengkapi dengan arah serat. Arah serat ini harus sejajar dengan A ke B. Harus lurus. Kemudian silahkan diberi tanda tengah muka atau TM. Berhimpitan dengan garis AB karena yang dinamakan tengah muka itu ada di garis A ke B. Kemudian kita lanjutkan untuk pola dasar rok bagian belakang. Pada dasarnya hampir sama, cuma nanti ada sedikit perbedaan. Untuk pola depan itu ditambah 1 cm dan kemudian untuk pola belakang itu dikurangi 1 cm. Silahkan kalian buat garis vertikal dari tepi, kemudian buat titik A dari tepi atas, ya. A ke A1 turun 1 cm. Kalau depan tadi turun 2 cm. Nah, untuk belakang A ke A1 turun 1 cm. Silahkan dibuat. Untuk pola bagian belakang ini hampir sama, ya. Dari A1 ke B itu panjang rok, ya. Silahkan dibuat titik terlebih dahulu. Kemudian A ke C sama dengan 1/4 lingkar pinggang. Tetap ditambah 3 cm untuk kupnat dan kemudian dikurangi 1 cm untuk bagian belakang. A ke C dibuat garis putus-putus, kemudian dari A1 ke C dibuat garis lengkung. Dari A1 ke C dibuat garis lengkung menggunakan penggaris lengkung. Kemudian dari A1 ke A2 itu 1/10 lingkar pinggang. Nah, untuk A2 ke A3 3 cm masih sama untuk kupnat, ya. Untuk A2 ke A4 itu setengahnya dari A2 ke A3. Jadi tengah-tengahnya A2 sampai A3 itu A4. Dibuat titiknya terlebih dahulu. Kemudian dari A1 ke D itu tinggi panggul. A1 turun sampai D itu tinggi panggul. Kemudian dari D dibuat garis horizontal ke kiri, garis bantu, ya. Dari D ke D1 sama dengan A1 ke A4. Seperti pada bagian muka tadi, ya, dibuat garis putus-putus, garis bantu. Kemudian dari D1 ke E itu naik 5 cm. Dibuat titik terlebih dahulu. Dan tarik garis lurus dari E ke A2 dan E ke A3. Itu untuk kupnatnya. Dilanjutkan D ke F itu 1/4 lingkar panggul dikurangi 1 cm. D ke F.
Buat garis bantu dari C ke F. Garis putus-putus. Kemudian silahkan buat garis lengkung dari C ke F. Kemudian dari D ke F sama dengan B ke G. Itu ke kiri horizontal. Ya, sama D ke F sama dengan B ke G. Silahkan ditarik garis putus-putus dari F ke G. Dilanjutkan dari G ke G1 keluar 5 cm. Dari G1 ke F, tarik garis putus-putus. Kemudian dari G1 ke G2 itu naik 1 cm. Buat titik terlebih dahulu, kemudian buat garis lengkung dari G ke G2. Nah, ini sudah selesai. Tinggal kita memberi warna dan tanda pola. Hubungkan dari A1 ke B. Dibuat garis titik dan garis titik. Itu tanda lipatan. Kemudian berwarna biru. Karena pola belakang menggunakan warna biru. Kemudian ke kiri dari B ke G. Kemudian G ke G2. Dari G2 ke F. Dari F ke C. Dan C ke A1. Dilanjutkan dari A3 ke E untuk kupnat. Dari E ke A2. Nah, pola sudah jadi. Kemudian silahkan dilengkapi dengan arah serat. Ini juga sama seperti yang depan. Harus sejajar dengan garis A ke B. Kemudian diberi tanda tengah belakang atau TB pada garis A ke B. Karena garis itu yang menandakan tengah belakang. Nah, itu tadi langkah-langkah pembuatan pola dasar rok bagian depan dan belakang. Semoga dapat dimengerti dan dapat bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.